Hari ini kita kedatangan tamu spesial, salah satu teman saya yang dulu kami berdua pernah kerja bareng dan sekarang kita berpisah gitu ya. Beliau melanjutkan hidupnya di tempat lain, menjadi pengusaha di bidang makanan gitu ya dan sukses. Terus juga menjadi UI UX designer yang konon katanya sekarang di-hire dari perusahaan-perusahaan luar gitu. Makanya di hari ini kita akan kulik nih bagaimana caranya menjadi UI UX designer yang apa ya, yang keren gitu loh, yang bisa apa istilahnya, yang bisa gimana sih caranya orang luar kok bisa tahu kita tuh jago UI UX. Gimana sih tipsnya gitu ya? Oke, kita panggilkan ya. Oke, ini kayaknya belum di spotlight ya. Bentar. Halo, halo. Oke, kita tunggu adminnya. Tolong di spotlight pembicara. Oke, sebentar. Nah, oke. Akhirnya. Tadi saya lihat banyak video orang. Oke. Kita tampilkan Muhammad Salman Al-Farisi atau biasa saya panggil Al gitu Al ya. aja, iya. Al, oke. Apa kabar Al? Baik, Mas Roni. Nih deg-degan nih, udah lama nggak ngisi acara di ngampus juga. Sehat-sehat semua, sobat ngampus juga. Alhamdulillah sehat-sehat. Semoga sobat Sehat-sehat semua ngampus ya. sehat walaupun yang sekarang lagi isoman atau Ya. sedang ya pokoknya keluarganya sehat-sehat semua lah gitu ya sekeluarga gitu. Amin. Kami sadar betul bahwasanya sekarang lagi ini ya lagi balik lagi ke zaman-zaman dulu setahun yang lalu gitu, harus di rumah aja, tapi ini lebih sepertinya lebih parah dibandingkan tahun yang lalu gitu kan ya. Oke, ya tapi nggak lama-lama juga karena kalau kita bicarain COVID nggak ada habis-habisnya gitu. Coba deh di sini sobat kampus ada ya di sini yang grupnya nggak pernah ngomongin ngebahas tentang COVID gitu, ada nggak sih grup WhatsApp-nya gitu? Keren lah kalau grup WhatsApp-nya nggak bahas COVID gitu, tuh keren banget sih gitu. Biasanya bahasnya seliuran berita COVID sampai otak kita overwhelmed. Iya. So, kali ini kita nggak bahas COVID, kita bahas tentang bagaimana survive di era COVID. Wah, iya. Iya dong. Karena selama ini kan, ya kita masuk ke gelombang kedua. PHK pasti ya datang juga ya. Kalau menurut saya sih, Al, ya di bidang teknologi masih survive. Benar nggak sih? Pastinya sih, kalau menurut Al juga selama ini ngelihat ketika banyak perusahaan di bidang luar teknologi tuh banyak yang kena pengurangan PHK, justru di bidang teknologi informasi tuh justru banyak hire orang baru sih. Itu yang luar biasa sih. Makanya kan kalau dilihat berita-berita beberapa orang kaya baru ya dari teknologi informasi saat pandemi, termasuk salah satu pendiri Zoom, dia jadi orang kaya gara-gara ya bidangnya teknologi informasi yang dipakai nih aplikasinya Zoom itu sendiri. Ada hal yang menarik ya, fakta menarik nih Sobat Ngampus. Jadi ceritanya, kalau Sobat Ngampus lihat di LinkedIn, mungkin Al lihat di LinkedIn, itu banyak banget loh pekerjaan loh. Banyak banget. Tapi di luar sana masih banyak orang yang ngerasa, susah nyari pekerjaan nih, gitu ya. Jadi sebenarnya era sekarang nih, era VUCA ya, yang semuanya serba cepat, semuanya serba nggak jelas, gitu, uncertainty banget, gitu kan ya. Dibutuhkan skillful ya, skill. Karena kalau orang-orang yang tidak punya skill nanti akan hilang gitu ya, akan bingung nyari pekerjaan. Karena tuntutan sekarang gitu ya, Ale. Ya betul. Salah satunya sih skill komunikasi nih sama teman-teman tuh harus menguasain bidang bahasa, teknologi informasi ya, bahasa, komunikasi termasuk bahasa. Oke. Sama teman-teman ya wajib lah menguasai yang namanya teknologi informasi, menggunakan software, menggunakan aplikasi yang menunjang untuk
bekerja di bidang teknologi informasi. Nanti Al bakal coba share mungkin beberapa aplikasi atau beberapa yang Al gunakan software itu buat kerja di era pandemi ini sih. Oke, berarti ngotak kali ini salah satunya memberikan solusi ya buat sobat ngampus bahwasanya gimana sih caranya supaya bisa survive nanti ke depan di masa yang nggak jelas gitu ya. Salah satunya adalah skill untuk menjadi UI UX. Seberapa menariknya sih menjadi UI UX, Al? Menariknya gini sih, kalau teman-teman lihat ya, kemarin saya sempat ngurusin BPJS online, benar-benar online tuh cepet banget. Itu kan perusahaan pemerintah ya, maksudnya adalah instansi pemerintah aja semuanya berlomba-lomba tuh untuk memberikan pelayanan terbaik lewat teknologi informasi. Itu perusahaan pemerintah ya. Maksudnya adalah ya punyanya pemerintah. Bayangkan banyak banget perusahaan-perusahaan di luar perusahaan pemerintah tuh yang mau memberikan layanan terbaiknya dengan memanfaatkan teknologi. Makanya ke depannya tuh kenapa teman-teman tuh at least harus ngerti UI UX atau product design adalah karena akan banyak sekali perusahaan atau industri di sana dia bertransformasi secara digital dan butuh orang-orang lebih banyak di bidang UI UX tuh untuk mempercepat ide yang tadinya dibuat itu untuk menjadi sebuah produk digital yang tepat guna. Jadi saya sih menyarankan teman-teman tuh, bahkan si ini ya Nadiem Makarim atau menteri kita Mas Menteri bilang salah satu 1 dari 5 pekerjaan yang kedepannya dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2030 itu akan banyak dicari adalah orang-orang yang bisa produk design atau bisa ngebuat sebuah produk digital, yaitu UI UX. Nanti Al bakal coba jelasin sih, Mas Roni. Oke, kalau gitu ini sobat ngampus yang perlu juga diketahui ya. Ini di luar dari bidang teknologi, jadi sebenarnya ekonomi dunia itu lagi posisinya lagi mencari titik equilibrium yang baru, istilahnya titik keseimbangan. Jadi ada usaha yang turun, pasti ada yang naik gitu. Salah satu contohnya adalah kesehatan gitu ya. Kesehatan tuh luar biasa gitu ya, luar biasa. Saya beberapa hari yang lalu sempat dapat tawaran gitu, ada orang yang minta bantuan saya untuk membuat startup kesehatan gitu ya. Ini masih belum deal. Ya, kalau deal saya senang sekali sih sebenarnya. Wah, seru juga nih gitu. Nah, startup lagi gitu kan. Oke, karena banyak orang yang sekarang bikin aplikasi simple dulu gitu, idenya pakai Instagram buat atau WhatsApp buat bikin apa kayak bikin ngantri oksigen atau apapun itu ya. Ya banyak ya solusinya gitu. The power of kepepet lah itulah. Asal jangan nimbun-nimbun obat, apalagi nimbun-nimbun oksigen ya. Dosa lah, nggak baik gitu, nggak baik lah pokoknya gitu. Saya yakin sobat ngampus nggak begitu, tidak punya ide seperti itu gitu ya. Oke, so anyway, langsung aja Al, straight to the point aja gitu ya. Nanti langsung presentasi. Berikutnya lanjut kita nanti lanjut ngobrolnya. Oke, monggo silakan. Oke, teman-teman, izinkan saya untuk mempresentasikan apa yang ya istilahnya ini yang saya pelajari selama yang saya jalankan juga selama apakah sudah terlihat teman-teman? Aman Al. Aman kelihatan. Oke, takutnya nggak kelihatan gitu. Ininya oke, nggak apa-apa deh. Oke, teman-teman, ini tema besarnya Ngotal kali ini adalah UI UX Career from Home. Saya kurang lebih menjalaninya dari 2020 dan sampai sekarang. Mungkin bagi yang belum kenal, tadi udah dikenalin ya sama si Mas Roni. Saya namanya Muhammad Salman Al-Farisi, biasa dipanggil Al sama teman-teman. Pernah bekerja di perusahaan teknologi namanya Rockcliffe. Dari 2013 sampai 2016 itu UI UX pegangnya. Di Kitabisa juga sama, UI UX. Itu secara nggak langsung saya bekerja di sebuah perusahaan di mana perusahaannya itu bergerak di bidang teknologi. Nah, saat ini saya tuh nggak memiliki kantor. Loh, kok nggak memiliki kantor? Karena saya kerjanya fully freelance. Jadi yang saya lakukan adalah masih sama, membuat produk digital dalam bentuk UI dan UX-nya juga untuk research-nya. Tapi saya ngerasa apa yang saya sekarang kerjakan tuh beda.
Mungkin dulu kalau kerja di perusahaan, saya hanya bisa masuk dalam satu perusahaan. Jadi ya udah kalau misalnya kerjanya di Kitabisa, ya udah Kitabisa di dalam satu waktu kan. Nah, tapi setelah saya jadi freelancer, nggak tahu ya mungkin karena dampak pandemi juga kan ya. Itu saat ini saya bekerja di 5 tempat, tapi sebagai freelancer. Jadi hitungannya mungkin kantornya nggak ada, tapi pintu rezekinya ada 5 gitu, dibandingkan dulu yang kantornya ada, tapi pintu rezekinya cuma 1. Sisanya kenapa freelancer? Karena saya sebenarnya punya bisnis juga, jual-jual ayam gitu. Nanti ada sponsornya. Oh, enggak. Ini ngebahasnya tentang ini aja, ngebahasnya tentang UI UX aja. Oke, saya kerja sekarang freelance itu untuk aplikasi namanya Yipi. Yipi adalah salah satu aplikasi hospitality untuk apartemen. Dari Yipi, klien kedua saya namanya Fastel Indonesia. Itu adalah salah satu provider di bidang dia tuh kayak ini ya, kayak buat menyewakan akses point internet itu untuk gedung, khususnya internet, sama Sentra Tama Group. Ini tiganya tuh di Indonesia, yang 2 itu Dot Connector, itu dari Malaysia, dan yang Medic Plus itu dari Silicon Valley. Nanti saya coba jelaskan. Oke, nggak bisa. Oke. Terus yang jadi pertanyaan adalah kenapa sih jadi seorang freelancer? Saya cadel ya. Kenapa sih jadi seorang freelancer? Udah enak kerja punya sebuah perusahaan, gajinya juga pasti tiap bulan. Freelancer kan gajinya nggak pasti nih. Kalau ada project bisa makan, kalau nggak ada project nggak bisa makan. Gimana dong? Apa yang menyebabkan akhirnya saya jadi freelancer? Oke, saya akan coba kasih teman-teman sebuah ini ya, sebuah hal yang cukup menarik. Ini ada dua card-cardnya ini. Yang pertama adalah Gojek. Dia buka lowongan di LinkedIn. Ini lowongannya, kalau nggak salah saya capture-nya beberapa bulan lalu sebelum pandemi, itu satu hari yang ngeplay itu ada 100 lebih aplikan atau orang yang ngeplay ke satu profesi atau satu posisi. Kemarin ya kan, saya coba lagi bikin materi ini, saya coba ada di LinkedIn ada sebuah lowongan itu untuk Bank BRI, dia lagi butuh UI UX designer. Saya coba apply ya kan, iseng-iseng saya coba apply. Itu ketika saya apply itu udah ada 2.000 aplikan atau 2.000 orang yang apply pekerjaan itu, satu posisi di 3 jam. Jadi selama 3 jam udah ada 200 orang yang apply. Artinya apa? Selama pandemi ini banyak banget orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau ingin mencari pekerjaan baru. Karena apa? Karena bidang yang mereka tekuni atau tempat dia bekerja sekarang atau keadaan dia sekarang itu mengharuskan mereka itu untuk mencari pekerjaan. Artinya banyak orang yang butuh kerjaan hari ini. Makanya ini mungkin bakal jadi semacam insight juga buat teman-teman kenapa sih harus kerja di bidang freelance atau di bidang yang kerjaannya tuh ya kalau ada kerja, kalau nggak ada ya nggak kerja. Tapi masalahnya adalah saya ngelihatnya gini nih, sebagai seorang yang dulu pernah bekerja di sebuah perusahaan, dengan apa yang saya lakukan sekarang sebagai seorang freelancer, saya melihatnya hal itu sama, karena apa yang saya lakukan di tempat kerja sebelumnya, saya menjual jasanya saya kepada perusahaan agar perusahaan itu bisa berkembang atau menghasilkan produk. Nah, begitupun sekarang, sebenarnya nggak ada bedanya. Kalau menurut saya nggak ada bedanya. Bedanya adalah mungkin dulu tempatnya satu, sekarang tuh tempatnya bisa banyak. Oke, ini perjalanan saya sih sebenarnya. Saya tuh memutuskan untuk berhenti bekerja di September 2020. Waktu itu mau ngelanjutin bisnis, sayangnya bisnisnya stagnan, ya kan, nggak sesuai rencana. Ketika jalannya bisnis nggak sesuai rencana, apalagi pandemi, otomatis saya mencoba berbagai macam cara itu untuk ya istilahnya dapat penghasilan, karena saya sudah punya istri dan anak. Saya coba yang namanya gig ekonomi itu lewat Fiverr sama Upwork.
Itu sedih banget ya. Sedih banget perjalanannya waktu itu, mulai dari bisa mendapatkan $5 tuh waktu itu senang banget. Desain begini doang dapat $5 gitu. Sampai waktu itu di Upwork bisa dapat $50 ya kan. Nanti saya bakal coba ngejelasin perjalanannya. Di Februari sampai Maret akhirnya dari apa yang saya kerjakan di lewat gig ekonomi, saya mendapat pelanggan korporat, yaitu adalah si Yipi. Yipi itu pelanggan korporat yang dia nyari talent tapi nggak ketemu-temu, akhirnya dia ke gig ekonomi, dia masukin sebuah sebuah kerja freelance untuk bikin UI UX, itu untuk aplikasi hospitality untuk apartemen. Kebetulan saya bikin proposal dan proposal saya disetujui. Akhirnya saya sekarang CEP ini pelanggan korporat, dia tuh akhirnya memutuskan kepada grup-grupnya itu untuk nih si A aja nih dia bagus, atau si ini aja dia bagus. Itu dia merekomendasikan kepada klien-klien berikutnya. Sampai sekarang saya akhirnya ngerasa nyaman juga itu memilih freelance sebagai jalan ninja saya. Wah, jalan ninja karena apa? Karena saya ngerasa ya selama pandemi ini nggak ada yang pasti, ngapain sih nyari kerja yang pasti, toh akhirnya ya banyak juga orang yang udah dapat pekerjaan, cuma akhirnya tumbang juga gara-gara kondisi pandemi sekarang. Ya intinya ya kan, kenapa saya memutuskan untuk jadi freelancer, karena ya mau coba cari penghasilan sampingan yang penghasilan sampingan yang kurang lebih bisa nutupin lah. Tapi alhamdulillah bisa nutupin ternyata. Saya awalnya masih ragu juga nih, bisa nutupin nggak ya? Ternyata seiring dengan skill yang kita punya itu sesuai sama industri, itu uang akan masuk sendiri kok. Asal kita orangnya komitmen aja, baik itu sama waktu, ya istilahnya ya, kita menjual waktunya kita, sebagian waktunya kita itu untuk mendapatkan uang. Karena memang bagi banyak orang kan waktu adalah uang, dan itu yang saya dapatkan. Jadi mau mencari penghasilan. Kedua, saya punya banyak peluang dan koneksi. Ini yang saya sebelumnya nggak tahu di pekerjaan yang tempat saya sebelumnya. Jadi waktu awal-awal saya bekerja di sebuah perusahaan nyaman, rasa nyaman itu akhirnya istilahnya mendivine saya, udahlah nggak usah ngeliat kemana-mana, udah nyaman ya kan. Akhirnya koneksi saya sedikit. Nah tapi sekarang saya punya banyak peluang, kenal sama beberapa komunitas, punya istilahnya punya klien yang dia tuh punya banyak kanan bisnis, saya dikenalkan ke kanan bisnisnya, terus bahkan bisa tahu beberapa orang yang menurut saya tuh penting di dunia industri tempat saya bekerja saat ini, khususnya sebagai seorang freelancer. Dan ini yang ketiga ya, mau coba masuk ke sektor ekonomi digital. Saya ngerasa banget ya, kalau dulu kerja di sebuah perusahaan, saya diharuskan untuk menghasilkan sesuatu untuk perusahaan tersebut. Di saat ini saya kerjanya di ekonomi digital yang dikatakan sama Bapak Presiden Jokowi, kedepannya tuh ekonomi digital bisa kerja di dalam rumah, dan saya merasakan banget selama berbulan-bulan tuh, selama pandemi nggak kemana-mana, tapi bisa tetap menghasilkan. Saya menghasilkan sebuah produk untuk klien, dan klien senang, terus saya kemudian dibayar. Dan ya yang ini yang pasti sih buat cari cuan ya, cuan ya kan. Dulu penghasilannya cuma dari 1 pintu, sekarang penghasilannya tuh bisa lebih dari 2 pintu atau bahkan lebih. Apalagi kalau bayarnya berbarengan gitu, invoice-nya berbarengan, itu luar biasa bahagia. Tapi ya kan, jangan teman-teman entengkan kerja freelance sebenarnya. Apalagi bagi teman-teman yang wah kayaknya dari cerita si Al enak banget nih kerja freelance, ya kan, cuma di rumah depan laptop duduk-duduk selesai ya kan, terbebas dari waktu. Tapi nggak juga ternyata. Ini yang masih saya coba cari kulik-kulik nih, gimana caranya supaya lebih efisien tuh membagi waktu antara saya bisa berjualan ayamnya saya, sama saya bisa menyelesaikan tugas dengan baik kepada klien saya, tentu juga ngebagi waktu bersama keluarga. Ini yang masih saya coba kulik-kulik sih, soalnya kita mungkin sama ya, setiap orang di dunia ini punya waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Kalau teman-teman bilang freelance itu terbebas dari waktu kerja, enggak juga. Kalau teman-teman yang nanti nih sehabis dari
webinar ini, ngotak ini, mau coba-coba daftar di gig ekonomi, khususnya Fiverr ataupun Upwork, nanti teman-teman bakal ngeliat perbedaannya. Ketika teman-teman mulai freelance, itu klien tuh bisa menghubungi teman-teman tuh kapan aja, lewat message-nya yang ada di Fiverr ataupun inbox yang ada di Upwork. Masalahnya adalah teman-teman bisa nggak waktunya tuh terbagi dengan waktunya klien. Kadang-kadang ya, apalagi beberapa klien saya tuh ada yang zona waktunya beda. Nah itu kadang-kadang saya mesti meeting jam 1:30 pagi. 1:30 pagi meeting ya kan. Itu ngomong saya masih ngantuk ya kan disuruh meeting. Nah itu luar biasa effortnya. Jadi freelance ini bukan benar-benar free, tapi lebih kalah struggle-nya teman-teman tuh untuk bisa menyesuaikan waktu dengan ketepatan teman-teman menghasilkan sebuah pekerjaan yang bisa diselesaikan kepada klien. Itu dia. Saya bakal coba bagi step by step-nya. Cuma karena yang saya kerjakan UI UX design, mungkin bagi teman-teman yang nantinya mau berprofesi sebagai UI UX design, saya bakal coba kasih tahu tips and triknya dulu sebelum nanti masuk ke memulai freelance-nya. Mungkin bagi yang tadi ngikutinnya tuh masih awal, masih belum tahu saya freelance-nya apa sih. Saya khusus freelance-nya itu untuk UI UX. Sebelumnya pernah freelance untuk logo sama untuk visual atau brand identity sama sosial media. Cuma sekarang saingannya udah banyak. Jadi buat teman-teman nggak tahu ya, mungkin buat teman-teman yang mau freelance tentang bikin sosial media konten atau bikin logo di Fiverr, itu udah banyak banget, bener-bener banyak. Jadi pastikan ketika teman-teman mau freelance, apalagi mau bikin gig di Fiverr, itu pastikan skill-nya teman-teman tuh harus benar-benar khusus. Kalau enggak, teman-teman bakal masuk ke komoditi atau pasalnya tuh udah banyak, akhirnya teman-teman nggak dapat order satupun. Makanya cari keahlian yang teman-teman kuasai, dan keahlian itu tuh benar-benar segmented. Kalau teman-teman bisa cuma ilustrasi tertentu aja nih, misalnya ilustrasi ala-ala kawaii gitu, ala-ala cute gitu. Ya udah teman-teman cuma tawarkan gig di Fiverr tuh itu aja. Nah, kalau saya khusus untuk UI UX. Kenapa UI UX? Tadi yang saya bilang di awal kepada Mas Roni, karena sekarang ini banyak banget perusahaan yang mentransformasikan diri mereka itu menjadi perusahaan digital. Tujuannya apa? Tujuannya otomatis untuk meningkatkan layanan dan bisnisnya mereka dengan bantuan teknologi, teman-teman. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini, mengetahui kalau ke depannya apapun yang teman-teman coba lakukan itu selalu bersinggungan sama teknologi. Waktu beberapa bulan lalu saya ngurus BPJS tuh untuk anak, itu saya luar biasa kaget dan amazed banget. Ternyata pemerintah kita tuh udah punya sistem di mana sistemnya itu dalam bentuk aplikasi dan udah gampang gitu. Itu aja sekelas pelayanan pemerintah ya kan, dengan cepat. Apalagi bisnis-bisnis yang lain nih. Saya yakin kedepannya sampai dengan mungkin tahun 2030 sesuai katanya Mas Nadiem Makarim, Menteri kita, Menteri Pendidikan, dia bilang kalau transformasi digital ini terus berlangsung, maka akan banyak membutuhkan talenta-talenta digital yang dia tuh ahli, misalnya untuk bikin software atau untuk bikin aplikasi, dan juga dia bisa menguasai mungkin ya beragam bahasa pemrograman, serta yang paling penting adalah gimana mewujudkannya itu dalam bentuk sebuah produk digital yang bagus. Salah satunya mungkin teman-teman yang kerjaannya tuh ingin berprofesi sebagai UI UX designer, atau kalau saya biasanya lebih nyaman disebut dengan product design. Itu. Nah, ini sih anekdot yang lumayan basi banget ya kan. Apa sih bedanya UI UX ya kan? Oh, UI interaction, wireframe, information architecture ya kan. Harus ada research-nya, bla 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 bla. Terus ada UI. UI itu katanya tentang visual, warna, layout, graphic design, typography, bla 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 bla. Tapi kalau teman-teman boleh tahu, ini saya juga baru dapatnya langsung di pengalaman saya ketika bekerja sebagai freelancer UI UX designer. Itu banyak banget orang, khusus terutama orang-orang Silicon Valley, orang-orang bule, dia bilang sama saya, kenapa sih orang-orang Asia Tenggara tuh menyebutnya UI UX gitu? Kalau misalnya nulis pekerjaan, dia bilang, why you wanna bot doing this ya kan? Kenapa lu harus ngejain ini? Kadang-kadang
orang yang jago UX belum tentu jago UI, tapi kenapa ditulisnya profesinya sebagai UI UX designer, padahal kedua hal ini mungkin tidak dapat dibedakan karena sesuatu yang berbeda memang udah dari awalnya. Sama ketika membandingkan membandingkan laptop sama kalkulator misalnya, atau sama laptop sama mesin cuci. Itu dua-duanya benar-benar beda, nggak usah dijadiin satu. Makanya yang saya mau jelaskan di sini adalah yang kalau menurut saya ya, no bullshit lah ya, atau explanation yang sederhana. Ketika teman-teman mau jadi UI designer, ya udah jadinya lah ya UI designer. Kalau mau jadi UX designer, jadinya UX designer. Atau ini ada istilah yang saya coba masukkan, istilah ini saya temui ketika saya freelancer baru, itu ada UI, UX, CX sama HX. UI itu user interface, UX itu user experience, CX itu customer experience, dan HX itu human experience. Apa yang saya buat adalah UI. Jadi UI itu tampilan sebuah produk lah, mau bentuknya, mau visualnya, itu tampilannya. Dia adalah core inti dari pengalaman manusia atau human interaction. Jadi human interaction-nya itu bagian luarnya, di dalamnya itu ada UI. Nah, di bagian luar UI itu ada user experience. Jadi ketika teman-teman tanya nih, terus UI itu apa? Oh, UI itu ada di dalam UX. Jadi user experience itu termasuk ke dalam user experience. UI itu masuk ke dalam dari UX atau UI user interface. Jadi UI itu ada di dalam UX, sisanya itu masuk ke customer atau pengalaman terhadap produk. Istilahnya tuh service lah. Kalau teman-teman membeli sebuah tabletnya itu mereknya Apple, maka customer experience-nya itu UI-nya bagus, simple, UX-nya itu gampang digunakan, ya kan. Human experience-nya itu atau HX-nya itu keseluruhannya. Jadi simpelnya kalau teman-teman mau kerja, khususnya freelance di bidang UI UX, teman-teman harus memastikan diri aja kuatnya di mana. Apakah kuatnya di UI ataukah kuatnya di UX. Kalau misalnya kuat dua-duanya itu bagus. Kuat salah satunya, teman-teman mungkin bisa lebih konsisten. Jadi konsistennya gimana? Konsistennya teman-teman yang kuat di situ diperdalam skill-nya. Itu perbedaan UI UX-nya sih sebenarnya kalau menurut Al. Nah, sisanya gimana awalnya saya memulai freelance sebagai UI UX designer. Oke, jadi yang perlu teman-teman lakukan sebenarnya simpelnya satu sih. Yang saya bilang tadi, perkuat dulu nih penggunaan tools ataupun skill-nya teman-teman. Karena selama ini yang saya temui adalah beberapa orang mungkin bisa mendeklar atau bisa mengakui dirinya atau membuat dirinya tuh jago di bidang UI atau di bidang UX. Tapi akan ada skill atau tools yang ada di dalamnya. Jadi saran dari saya adalah teman-teman kudu fokuskan dulu ke dalam penggunaan tools yang biasa digunakan. Nanti Al bakal coba kasih tahu tools yang Al gunakan, termasuk apa aja fungsinya. Jadi nanti teman-teman yang mau jadi UI UX designer, khususnya untuk freelancer, bisa tahu tools-tools yang Al gunakan. Kedua, membangun portfolio yang baik. Jadi yang Al lakukan waktu itu adalah bikin portfolio. Jadi satu hari Al coba ngumpulin berbagai macam desain atau project portfolio UI UX yang Al buat. Itu selama kurang lebih beberapa tahun, 3 tahun ke belakang. Al kumpulkan di dalam portfolio, Al masukkan ke dalam sebuah PDF, Al upload itu di Fiverr sama di Upwork. Jadi tujuannya apa sih? Ketika kita mau jadi freelancer, awal-awal kita harus punya portfolio. Portfolio itu dimasukkan ke dalam sebuah proposal, orang tertarik atau calon klien tertarik, maka itu akan bisa menjadi pertimbangan bagi mereka untuk menggunakan jasanya kita. Jadi skill-nya udah menguasai, tools-nya udah menguasai, portfolionya ada, yang perlu teman-teman lakukan adalah menentukan market freelance-nya. Jadi ada marketnya tersendiri. Kalau teman-teman tahu ada yang tadi Albi sebut, si Upwork sama si Fiverr itu, dia marketnya tuh bentuknya masih micro job. Artinya teman-teman tuh dipekerjakan berdasarkan project kecil aja. Jadi yang teman-teman lakukan misalnya ada seorang pengusaha, dia mau bikin aplikasi
UI UX, dia lagi mau cari orangnya, dia ketemu teman-teman misalnya di Fiverr ataupun Upworks, nanti teman-teman paling cuma dikasih ini aja, saya butuh desain UI UX dengan harga segini, waktunya segini, ya udah setelah teman-teman menyelesaikan pekerjaannya, udah dapat dibayarkan ya, tentunya dipotong dulu 20%. Lupa bilang ya, kalau teman-teman bergabung di Upwork ataupun di Fiverr, itu potongannya 10-20% dari apa yang teman-teman dapat. Jadi kalau misalnya teman-teman harganya mungkin kurang lebih $75, nanti $75-nya itu dikurangi sekitar 20% untuk biaya platformnya. Itu dia. Jadi tentukan marketnya. Nah, khusus dari Al tuh menentukan market tuh berdasarkan berdasarkan klien yang udah ada. Jadi biasanya gini nih, kalau ada klien yang nge-hire Al akan coba bilang ke dia, tolong dong kalau misalnya ada salah satu temen lu yang butuh jasa seperti ini, kasih tahu. Nanti untuk jasa berikutnya, Al bakal potong beberapa persen supaya nanti dia seneng, Al juga seneng dapat klien baru. Jadi menentukan marketnya tuh benar-benar tricky banget. Yang penting kalau teman-teman, ini di luar UI UX, kalau teman-teman punya skill khusus, misalnya menggambar wajah gitu, atau menggambar orang yang sedang nikahan atau pre-wedding gitu, itu kan khusus banget tuh. Berarti marketnya teman-teman tuh udah pasti dapat. Artinya marketnya adalah orang-orang yang mau nikah. Nah, teman-teman cari orang-orang yang mau nikah tuh di mana? Oh, misalnya di Facebook. Jadi bukan berarti cuma ada di Fiverr ataupun ada di Upwork aja. Dimanapun bisa, asal teman-teman tahu audiensnya tuh marketnya ada di mana. Selama teman-teman tahu marketnya ada di mana, itu akan sangat mudah ngejual sesuatu yang teman-teman bisa. Platformnya tadi Al udah sebutin dua ya, Fiverr sama si Upwork. Kenapa Al lebih senang di sana? Karena nggak tahu kenapa ternyata ya ini yang Al rasain ketika freelance. Ternyata tuh bagi banyak orang rupiah tuh nilainya murah banget. Jadi ketika kita kasih harga beberapa dolar gitu, misalnya di kita kan kalau 15 kalau misalnya ya hitungannya inilah ya 50.000 atau 100.000 lumayan kan ya, apalagi beberapa klien gitu. Tapi buat mereka tuh itu uang yang kecil banget. Jadi mereka tuh akan menghabiskan misalnya 10 dolar tuh untuk sebuah karya atau sebuah project yang bagus yang teman-teman bisa kerjakan selama 2 jam gitu atau 3 jam, itu teman-teman bisa dapat beberapa ratus ribu kalau dikonversikan dari dolar ke dalam rupiah. Jadi bagi mereka tuh ya nggak masalah lah, soalnya Al ngeliat sendiri banyak banget teman-teman freelancer yang di Fiverr maupun Upwork, orang-orang Indonesia tuh yang skillnya luar biasa, istilahnya tuh nggak ada obat skillnya. Sama teman-teman harus bisa menentukan harga yang pantas. Nanti di akhir webinar ini, Al bakal kasih kalkulator freelance yang Al pakai. Jadi gimana cara menentukan harga yang pantas? Salah satunya adalah teman-teman bisa mengetahui nih cost bayar listriknya teman-teman berapa, waktu yang teman-teman gunakan untuk project itu berapa, sama istilahnya effort yang teman-teman lakukan untuk mengerjakan hal itu berapa. Dan hal itu harus bisa ada uangnya. Jangan sampai teman-teman misalnya untuk ngerjain satu project itu bisa teman-teman dapat 1 juta gitu, tapi di luar itu semua cost-nya tuh ternyata ada gitu, ada bayarnya, ada bayar makan siangnya teman-teman mungkin hidupnya di Jakarta per bulan berapa gitu. Itu kalau misalnya freelance-nya teman-teman nggak pakai kalkulator, kadang-kadang teman-teman ya udah freelance cuma buat kehidupan makan aja gitu. Yang lainnya teman-teman nggak bisa saving. Jadi nanti Al bakal coba masukkan beberapa link di mana teman-teman bisa ngisi misalnya biaya hidupnya teman-teman sama dengan teman-teman melakukan yang namanya hitung-hitungan lah supaya teman-teman bisa goalnya bisa achieve khususnya untuk jadi freelance. Ini jadi freelance-nya Al dimulai dengan tips seperti itu. Nah, ini yang Al lakukan ya. Jadi ini sebenarnya bisa teman-teman terapkan juga. Bisa teman-teman terapkan. Kalau teman-teman udah mendefine apa yang teman-teman bisa, teman-teman udah tahu marketnya gimana terus cari kliennya. Klien tuh sebenarnya banyak, teman-teman. Klien sebenarnya banyak asal teman-teman mau berusaha. Yang Al lakukan adalah
Al coba bikin profile di mana-mana. Kalau teman-teman cari itu ya kan, misalnya Muhammad Salman Al-Farisi waktu di Fiverr ada, di Upwork ada, di freelancer ada. Itu lebih ke arah siapapun bisa tahu kalau Al tuh kerjanya seperti ini, bikin UI UX atau aplikasi gitu. Jadi teman-teman harus punya profile, khususnya teman-teman yang benar-benar skillnya unik banget. Boleh teman-teman misalnya bikinnya dalam bentuk website, di mana ketika ada orang yang tertarik buat nge-hire teman-teman, jasanya itu ada websitenya juga menggambarkan skillnya teman-teman, itu bisa banget teman-teman akhirnya dapat klien dari sana. Asal di dalam website dikasih tahu kontaknya teman-teman. Khususnya yang teman-teman udah terkenal, misalnya dikasih tahu red card-nya teman-teman. Kalau Al sih belum terkenal banget, jadi lebih ke arah ya udah project-nya apa, terus mereka tuh effort-nya kayak gimana, nanti Al baru kasih harga. Jadi Al menyesuaikan harganya klien. Terus juga jangan lupa ini yang paling lupa kalau teman-teman jadi freelancer. Ingat, freelancer itu bukan kerja satu orang loh. Freelancer itu adalah orang yang memang bekerjanya satu, tapi dia harus kenal banyak orang. Contohnya adalah Al waktu itu dapat project UI UX, tiba-tiba salah satu kliennya Al bilang, gue butuh ini lagi dong, gue butuh orang nih untuk front end, gimana caranya nge-develop UI UX yang udah dibikin itu jadi buat jadi front end gitu, jadi tampilan yang benar-benar oke gitu. Kalau teman-teman tidak mendekatkan atau membangun kedekatan dengan komunitas atau industri, akhirnya teman-teman bakal kewalahan. Karena apa? Karena rezeki itu bisa datang dari mana aja. Beberapa kali Al tuh dapat micro job gitu atau kerjaan yang simple itu dari komunitas. Itu banyak banget, nanti Al bakal coba list beberapa komunitas yang ada di Telegram. Jadi ada komunitas UI UX Jakarta, UI UX Bandung, ada Jakarta, itu Al masuk semuanya ke dalam sana. Ya tujuannya sih cuma satu sih, mau dapat peluang baru dari sana, terus pengen lihat trennya seperti apa sih freelancer, orang-orang yang bekerja di UI UX khususnya yang dia melakukan pekerjaannya sama seperti Al. Kadang-kadang ada yang sering ini juga, bukan sering ya, banyak banget lagi. Jadi dia ngasih tahu, ini ada kerjaan ini, ada yang mau ngambil nggak? Gue butuh orang nih, beberapa orang nih buat ini. Ada yang mau ikut nggak? Itu biasanya Al dapat dari sana. Itu kalau nggak salah udah pernah sekitar 5 kali dapat dari grup Telegram, dan lumayan hasilnya. Dapat kenalan juga, dapat uang juga dari sana, dan istilahnya ruang lingkupnya jadi semakin luas. Jadi bangun kedekatan dengan komunitas ataupun industri. Kalau bisa ya kan, itu juga gabung di berbagai event. Kalau di karena Al UI UX itu gabungnya di Figma Indonesia atau Figma Jakarta, sering banget ikut eventnya Figma. Kalau teman-teman mungkin yang freelancernya desain, ya udah desain grafis misalnya, teman-teman boleh ikut berbagai macam event. Karena mungkin saat ini lagi pandemi, teman-teman mungkin eventnya online aja. Itu juga banyak event-event online, termasuk salah satunya di ngampus ini. Siapa tahu teman-teman bisa kenalan banyak orang, banyak relasi. Karena bagi freelancer itu banyak relasi, banyak rezeki ya kan. Banyak anak, banyak rezeki itu bagi orang lain aja. Banyak relasi itu banyak rezeki bagi freelancer. Dan yang jangan lupa mengembangkan personal branding yang baik di sosial media. Nah, kalau khusus Al, karena Al orangnya nih ini juga ya, lebih ke arah personal. Jadi biasanya Al lebih ini ya, orangnya lebih membangun relasi dengan cara yang berbeda. Misalnya kalau lagi kalau lagi ada ulang tahun nih, klien ulang tahun, biasanya Al ucapin selamat ulang tahun. Jadi kliennya itu retention dapat. Jadi lebih ke arah tahu si klien ini tuh dia manusia, untuk mendekatkannya gimana. Kalau misalnya teman-teman mungkin mau dapat market yang luas banget, oke, itu boleh dengan menggunakan personal branding di sosial media. Nah, karena klien Al kebanyakan retention, artinya dia datang lagi ke Al karena butuh skillnya Al. Akhirnya Al dekatkan diri ke mereka. Kadang Al, kalau yang deket Al kasih ayamnya Al, ya kan, Al kirimin ayam. Kalau yang dia jauh mungkin ya cuma sebatas ucapan, misalnya ada hari-hari keagamaan tertentu atau ada hari raya tertentu yang dia merayakan. Al cuma, hey selamat, ini kalau misalnya ini. Jadi dia inget gitu, inget sama kita. Jadi itu yang menemukan klien Al biasanya dari micro job, marketplace,
sama dari komunitas sih. Even untuk sementara saat pandemi ini lumayan jarang. Oke, ini yang biasa Al gunakan, namanya adalah remotedesign.ly ya kalau nggak salah. Nanti teman-teman bisa ini juga, bisa cari juga. Dia biasanya ada jobs di sana setiap minggu sekali update. Nah, teman-teman tinggal ini aja, kontak email atau kontak orang-orang yang butuh job tersebut, itu ada kontaknya, kita kasih portfolionya, itu nanti mereka akan mengirimkan beberapa briefnya itu kita bisa jawab. Nah, kalau misalnya setuju nanti itu ada harga yang di ini ya, ada harga yang bisa teman-teman dapatkan. Ya udah kalau teman-teman setuju tinggal dilanjutkan. Biasanya nanti langsung dimasukkan ke dalam grup Slack-nya si klien gitu sih. Karena mereka sebagian udah ada yang punya tim gitu. Ini biasanya Al pakainya designer remotely. Loh, kenapa nggak pakai Upwork dan Fiverr lagi, saya kapok. Itu saingannya terlalu banyak. Kalau seringnya tuh cari yang dikit-dikit aja lah saingannya, karena mempermudah bagi Al. Kadang-kadang kalau di Upwork tuh capeknya bikin proposal aja gitu. Proposal kita kirimkan, kadang-kadang lolos, kadang-kadang enggak, tapi sering kali enggak lolos. Jadi ya kalau si remote design ini sering Al pakai karena dia untuk dapatnya di atas 60% bisa lah dapat klien baru di sana. Sama biasanya Al pakai ini sih, pakai UX event. Ada nanti Notion-nya Al kasih, Al pakai Notion dashboard, di mana di situ ada UI UX designer yang ngasih tahu ada event apa aja secara online. Biasanya Al ikut event itu, Al ikut, sehabis event biasanya panitia selalu bikin grupnya itu masuk deh tuh. Nah, ketika udah bikin masuk grup di Facebook ataupun di Telegram, itu ya udah jadi ladangnya Al buat cari kerja di dalam sana. Jadi dari event dikonversi ke dalam sebuah job karena kita orangnya tuh ikut andil di event tersebut. Itu yang menyenangkan sih. Ini tips bagi teman-teman yang baru pertama kali bekerja sebagai seorang freelancer dan punya klien yang aneh-aneh. Sebenarnya sih nggak usah dijauhi, ya kan? Jauhinya makanya Al coret, diwaspadai aja. Waspadanya apa? Orang tuh yang maunya murah aja gitu. Nawar mulu ya kan. Yang pure communication. Jadi dia tuh komunikasi sama teman-teman tuh rada sulit gitu. Waktu itu ada yang pernah dia cuma mau bikin ini ya, cuma mau bikin logo gitu, itu sampai ribet banget ngejelasinnya, udah kayak mau bikin sesuatu yang berat gitu, padahal cuma logo doang gitu. Ada yang klien tuh disrespectful, jadi ya teman-teman cuma ya begini doang ya. Gampang lah kayaknya kerjanya, kayak cuma layout doang ya, biasanya langsung diemin aja tuh. Kalau misalnya gini doang harusnya Anda bisa ya kan, gimana sih Pak? Ada juga klien yang dia yang ceritanya tuh expert banget gitu. Sampai dengan dia ngurusin pakai fontnya yang ini aja, ini gini ya. Akhirnya ketika dia presentasi ke dalam timnya, karena dia yang dapat masukan, akhirnya kok jelek ya, karena mengaku expert padahal enggak. Itu klien yang kayak gitu tuh yang ngerese banget tuh. Dan yang paling parah adalah yang clueless nih. Ini Al nggak tahu ya, mungkin banyak orang yang dia memang nggak bisa kerja untuk kasih ini ya, kasih clue. Akhirnya dia ya clueless. Ya udah coba bikin dulu ya kan, ketika kita bikinin ini salah, bikinin itu salah. Makanya Al biasanya menghindari klien-klien seperti ini. Dan yang paling kacau juga selain clueless adalah yang workaholic nih. Bayangkan Al bikin UI UX itu harus bangun dari jam 11 malam sampai dengan jam 7 pagi, teman-teman. Karena workaholic nih orangnya, kliennya Al. Dan ini juga teman-teman yang main ini juga tahu lah ya. Yang main Upwork tahu lah ya. Kalau di Upwork itu screen-nya kita kan, apalagi kalau kita kerja ya, screen-nya kita kan di-record tuh. Di-record sama sistem Upwork-nya. Jadi ya karena dia Upwork kan dibayarnya per jam, itu di-record. Ketika di-record, itu kan ada klien yang istilahnya masuk ke dalam Figma atau ke Miro-nya kita, terus dia tiba-tiba komen segala macam, akhirnya sampai jam 7 pagi nggak kelar-kelar, yang dari jam 11. Soal menjauhi klien-klien tipikal itu. Sisanya, tipsnya, kelola waktu dengan baik. Jadi caranya gimana? Caranya ya pakai Google Calendar lah teman-teman, kelola waktu dengan baik. Apalagi kalau kliennya banyak,
jangan sampai teman-teman overwork juga. Usahakan ya teman-teman jaga mentalnya juga, jangan sampai kerja mulu gitu, kadang-kadang butuh stretching ya kurang lebih 5 menit sampai 15 menit. Kedua teman-teman pedalam keahlian sama update trends industri. Dulu Al pakai Adobe XD untuk bikin UI UX, cuma sekarang banyak banget UI UX designer yang pindah ke Figma, mau nggak mau Al migrasi, belajar baru lagi Figma, tapi hal itu worth it karena ya tools-nya digunakan dan dipakai. Itu yang menyebabkan Al masih tetap bisa survive. Artinya apa? Keahliannya teman-teman tuh hanya sebagai pendukung, sisanya kalau teman-teman bisa update industrinya teman-teman itu akan lebih bagus sih. Jadi orang lain pakai apa, teman-teman tahu gitu. Ini juga yang paling penting nih. Awal-awal freelance tuh bahasa Inggrisnya masih kacau banget ya kan. Malah kan ya amburadul lah. Apalagi kalau ketemu sama ini ya, sama orang India gitu. Kadang-kadang orang India ngomong cepet gitu. Akhirnya Al nemu beberapa cara, ya udah waktu itu ikut kursus bahasa Inggris online sama Al akhirnya langganan Grammarly. Jadi buat nulisnya tuh grammarnya benar. Ya mungkin kalau teman-teman bisa ini juga lah, bisa ini ya pakai Google Translate lah, sekedar nulis aja sih pakai Google Translate juga bisa. Ada juga menggunakan tools pendukung produktivitas seperti Notion sama Miro itu untuk mendukung kolaborasi. Kadang-kadang gini, orang-orang luar di sana itu maunya ngelihat kita kerja. Nah, makanya itu kita harus bisa kolaborasi sama mereka. At least kalau mereka kasih komentar, itu bisa langsung kita kerjakan. Itu yang Al lakukan selama ini sih. Jadi kerjanya tuh kelihatan gitu. Kadang-kadang mungkin mereka nggak bakal ngelihat kita kerja, tapi yang mereka lakukan adalah ngelihat nih si Al progresnya udah kayak gimana ya. Makanya kalau di Figma, karena Al pakai Figma, itu ada komen tuh, di komennya tuh ada timestamp-nya. Jadi ada waktu yang dia komennya kapan, Al balesnya kapan, atau Al nyelesain desainnya kapan, itu Al langsung sebisa mungkin Al cepetin. Jadi biar service-nya bagus. Dan yang berikutnya sih perluas koneksi sama perkuat personal branding. Kadang-kadang ini yang kita perlukan. Makanya teman-teman kalau punya orang gitu, siapa tahu kita bisa kerja sama orang tersebut di lain waktu atau di lain kesempatan. Makanya jangan ini ya, jangan musuh-musuhan atau jangan bawa kerjaan tuh ke hubungan personal. Karena apa? Karena hasilnya nggak bagus. Kalau teman-teman mungkin yang kuat di personal branding itu akan lebih bagus lagi. Jadi gampang ditemukan di sosial media. Yang terakhir, kalau mau freelance, perkuat portfolionya teman-teman. Karena apa yang teman-teman kerjakan saat ini bisa jadi itu menentukan klien teman-teman berikutnya. Kalau teman-teman belum punya klien, bikin aja desain pro bono gitu. Atau desain yang teman-teman misalnya studi case. Misalnya saya ngerubah UI UX aplikasi BCA gitu. Karena saya mau coba desainnya akan lebih bagus atau lebih baik. Ini saya cepetkan waktunya karena udah jam 5. Tipsnya saya biasanya kalau di Figma membuat desain tuh dengan membuat desain komponennya. Jadi ini bagi UI UX design sih harusnya udah paham. Jadi sebelum kita bikin sesuatu, khususnya di Figma, Al tuh bikin strukturnya dulu. Nah kalau teman-teman belum paham nih, gimana nih cara bikin desain komponennya, itu baca aja buku yang namanya Atomic Design. Jadi kalau mau bikin desain sistem tuh bikin dari sesuatu yang terkecil dulu, misalnya dari button, ya udah buttonnya. Terus juga untuk mempersingkat waktu, Al biasanya menerapkan styling. Styling itu adalah kita pakai fontnya apa, kita tuh pilihan warnanya sebagaimana, terus kita pakai dark mode-nya seperti apa. Itu supaya apa sih? Supaya developer seneng gitu atau happy karena kita udah dipikirin nih buat stylingnya kayak gimana. Ketika buttonnya itu hover, warnanya jadi lebih terangnya seperti apa, itu udah di styling sama Al duluan. Nah kalau di desain juga ada yang namanya auto layout. Kenapa Al sering banget wanti-wanti buat teman-teman UI UX itu bikin dengan menggunakan auto layout supaya dia kalau bikin sebuah desain tuh responsif, bisa banget itu responsifnya mau dijadikan tablet, mau dijadikan web, itu makanya pakai auto layout. Nanti Al bakal coba bahas satu-satu.
untuk auto layout. Dan berikutnya ini sih, komponen ya. Jadi komponennya ini dijadikan template. Ini rahasia terbesar Al sih. Kadang-kadang kalau kita bikin sebuah mobile apps atau aplikasi, mungkin sebelumnya kita udah pernah bikin untuk klien yang lalu nih atau klien sebelumnya. Kalau kita udah menerapkan template tersebut atau kita punya ini ya, punya banyak komponen, itu komponennya tinggal di drag and drop aja. Jadi nanti ya kalau udah pernah bikin card-nya di drag and drop dari Figma ke klien berikutnya, tentu aja tinggal diganti aja gambarnya sih. Itu dia. Oke, ini merupakan penutup. Penutupnya apa? Penutupnya simple banget. Kenapa teman-teman harus mau mencoba itu kerja dengan work from home? Karena apalagi freelancer ya pasti kerjanya di rumah. Karena tuh menurut Al, work from home tuh is here to stay. Artinya apa? Selama pandemi ini kita ngelihat banget orang-orang tuh disuruh WFH. Kedepannya WFH nih bukan lagi disuruh, tapi emang udah jadi kebiasaan baru. Banyak orang nanti yang akhirnya kata tetangga ya kan, wah ini orang kaya nih. Tapi kok dia di rumah aja, kerjanya apa? Jangan-jangan ngepet. Itu bukan ngepet. Dia tuh bisa jadi freelancer, bisa jadi kreator, bisa jadi mungkin digital marketer. Dia kerjanya di rumah aja. Cuma butuh internet aja. Bedanya adalah kerja pasca pandemi itu yang namanya full time itu pasti full time-nya nggak benar-benar full. Soalnya apa? Ketika kita pandemi, kita ngerasa banget WFH tuh kayak nggak ada waktu gitu. Maksudnya nggak ada waktu adalah ya setiap waktu kita kerja gitu. Itu WFH-nya kita nih. Apalagi yang freelancer. Part time pun akhirnya mungkin akan jadi acuan bagi beberapa orang yang dia mau kerja berdasarkan waktu setengah waktu aja. Jadi kalau full time adalah kerja yang benar-benar full, dia kerja di sebuah perusahaan. Part time ini dia lebih kerja berdasarkan waktunya. Misalnya dia kerjanya cuma dari siang sampai sampai sore aja gitu. Nah, kalau Al ada di posisi mana? Kalau Al ada di posisi remote working. Jadi remote working yang juga disebut dengan freelance. Remote working tuh dari rumah, ngerjain sesuatu dari rumah, tapi itu dengan menggunakan sistem freelance. Biasanya freelance itu dibagi nih. Kalau yang teman-teman Upwork tuh biasanya freelance per hour. Kalau yang di Fiverr tuh per project. Nah, kalau Al tuh yang lebih simpelnya per kontrak. Biasanya kontraknya Al itu ada 3. Sebulan, nggak sebulan sih, kalau sebulan tuh project doang. Ada yang 3 bulan, 6 bulan, sama 1 tahun. Kalau yang beberapa klien nih masih ngontrak Al sekitar 6 bulan sih. Jadi masih aman, 6 bulan ke depan masih bisa makan sambil jualan ayam. Oke, ini tools yang Al gunakan. Nanti Al bakal coba kasih tahu teman-teman tools yang digunakan untuk jadi freelance UI UX designer. Pertama, Al gunakan Google Translate, apalagi buat komunikasi sama orang-orang di luar negeri, khususnya teman-teman yang hire Al itu di luar Indonesia. Al juga langganan Grammarly itu supaya grammarnya bagus aja. Biar orang-orang bule tahu lah grammarnya ya, nggak kacau-kacau banget untuk dibaca. Al menggunakan Figma saat ini. Bagi teman-teman yang menggunakan Sketch ataupun XD juga boleh, tapi Al sarankan ayolah pindah agama ke Figma, soalnya gratis. Tapi kalau teman-teman tahu ya, biasanya ini Al dapat klien namanya .connector dari Malaysia. Dia tuh ngebayarin $12 tuh per bulan itu untuk Figma, karena banyak banget developer tuh yang ini ya, yang kepikiran, lu desain pakai apa, bajakan ya, jangan, udah gue bayarin aja, karena ya iya masa ya kan mau bikin produk digital orang dibajak gitu, akhirnya mereka tuh pasti ngebayarin, mereka udah ada budgetnya. Google Drive itu biasanya untuk ngirim aset, jadi Al ngirim asetnya pakai Google Drive, belakangan udah pakai SharePoint atau ya Azure gitu, supaya karena ya kliennya tuh dari India juga, mereka karena Microsoft itu dapat storage yang lumayan gede, file desainnya di store di situ juga untuk kerjaan. Kalau meeting, Al biasanya pakai Miro. Jadi kadang-kadang dalam seminggu Al meeting 2 kali sama satu klien. Pertama di awal minggu, kedua itu di akhir minggu. Biasanya hari Senin tuh jam 9 meeting sama timnya. Itu timnya dia mau nge-sprint. Jadi sprint itu sistem kerjanya mereka.
mau bikin apa sampai hari Jumat, terus nanti hari Jumat dipresentasikan. Biasanya sih sampai hari Kamis, handover-nya tuh dikasih hari Jumat, itu untuk biasa ada revisi kecil. Nah, Al menggunakan Miro atau FigJam itu untuk istilahnya interaksi sama tim. Untuk komunikasi biasanya menggunakan Slack atau WhatsApp. Ya, orang luar negeri tuh jarang ada yang pakai WhatsApp ternyata, khususnya teman-teman yang dari luar, bukan yang di Asia Tenggara tapi yang dari Amerika, San Francisco, mereka nggak mau pakai WhatsApp, nggak tahu, katanya pakai SMS aja, SMS mahal kata. Mereka nggak tahu, nggak pakai WhatsApp, makanya mereka pakainya Slack sih untuk komunikasinya. Sama yang terakhir, Al pakai Notion dan Trello itu untuk ngatur ininya Al ya, dashboardnya Al, klien butuhnya apa, mereka tuh gimana untuk proses ininya, proses istilahnya tuh ininya apa, progresnya sampai mana gitu. Dan yang terakhir jangan lupa pakai Paypal. Paypal tuh teman-teman bisa bikin invoice, nanti Al coba kasih tahu. Kebanyakan kenapa pakainya PayPal dibandingkan bikin invoice sendiri, apalagi pakai ini ya, pakai Excel, kadang-kadang nggak ada gunanya. Kalau PayPal kan itu udah udah resmi banget ya, memang sih ada potongan, cuma potongannya nggak gede-gede banget, cuma sekitar 3% aja. Oke, dari Al itu aja. Nah, ini dia contoh invoice-nya. Nanti Al bakal coba kenalin beberapa tools yang Al pakai, terutama buat teman-teman yang mau belajar itu untuk jadi UI UX designer. Al coba kasih linknya juga nanti, slide deck yang teman-teman dapatkan mungkin Al bakal coba update sih, mulai dari URL-nya sama buku-bukunya. Terima kasih, itu aja. Ini tools yang Al pakai ya, teman-teman. Jadi sambil mungkin ada yang mau tanya jawab juga boleh langsung aja. Oke, Al. Kelamaan kayaknya ya. Oke, menyenangkan. Share screen-nya tolong dimatiin dulu, Al. Oke. Oke, spotlight-nya Min. Oke, sip. Thank you. Jadi menarik sekali Sobat Ngampus. Di sini setelah ikut paparannya Kak Al gitu kan nih, kira-kira ada yang tertarik nggak kalau misalkan Kak Al bikin pelatihan gitu ya, UI UX gitu, hands-on langsung gitu. Kalau tertarik, silakan ngacung. Silakan inilah komen di chat ya. Ada yang ngacung ya kan, Mas Yudi. Gitu. Mau. Oke, so anyway, ini menarik sekali ya Al, karena portofolio yang pertama harus kita buat. Jadi saya coba untuk ini ya, membreakdown kira-kira apa yang harus dilakukan dulu pertama kali sama Sobat Ngampus gitu kan ya, sebelum sampai mengikuti jalan ninjanya Al gitu. Yang pertama kali kan iya dong, bikin portofolio dulu dengan cara, kalau saya lihat di LinkedIn itu banyak banget orang-orang yang tadi Al bilang gitu kan ya. Mereka mencoba meredesign dari apps yang mereka biasa pakai, terus kemudian mereka pamerkan di LinkedIn. Betul. Gitu ya. Terus tunggu komentar. Biasanya yang sering komentar tuh yang saya lihat tuh si Jeremy. Mungkin beberapa waktu kemarin ngotak tuh Jeremy juga sempat ngisi. Nah, Jeremy itu dia sering komentar terus tuh. Beberapa kali buset Jeremy mantap juga gitu kan, dia sering komen. Komennya bagus dia gitu. Ada cara lain nggak selain itu, Al? Ini rahasia dapur sih ya. Jadi kadang gini. Nggak apa-apa lah, rahasia dapur. Jadi trust atau kepercayaan itu juga penting ternyata. Jadi yang Al temukan adalah mungkin portfolio kita nggak sebagus ya banyak orang. Cuma ketika kita udah ngebikin puas klien sebelumnya, dia akan coba ngenalin kita ke calon klien baru dan dia pastikan kalau orang ini nih bisa dipercaya atau trusted, dan itulah yang nggak bisa didapatkan dari hanya sekedar portfolio. Makanya kalau teman-teman portfolionya tuh masih kurang bagus, teman-teman kerjanya tuh yang bukan yang sedikit benar ya, yang benar, bisa bikin puas klien, akhirnya teman-teman bisa direkomendasikan ke orang lain atau ke klien lain. Itu sih. Jadi sesimpel kita mementingkan fokus dulu apa yang kita buat. Karena tahu Al ya kan, apapun yang kita kerjakan, kalau kita kerjakannya tuh dengan penuh hati, klien tuh puas, ya udah
uang tuh akan mengalir dari klien pertama, nanti dia akan rekomendasiin si Al. Makanya ini juga berlaku ketika Al bikin UI UX untuk si Yipi gitu, aplikasi untuk hospitality. Itu Al dikenalkan sama beberapa rekanannya mereka yang kurang lebih oke-oke nih. Ya mungkin portfolio Al nggak sebagus beberapa teman-teman, cuma kata si klien Al, si Al nih trusted atau orangnya kerjanya cepat, dihubungi atau di kontaknya asik gitu. Akhirnya ya udah itu sih. Itu untuk langkah awal ya. Jadi langkah awalnya teman-teman dapetin dulu satu klien itu pastikan istilahnya puas dengan hasil kerjanya kita. Dari situ nanti akan datang kesempatan-kesempatan lain sih. Kayak inilah kayak bola salju yang menggulung gitu. Tapi by the way, ini gimana caranya mereka dapat klien duluan, padahal mereka belum punya portofolio, gitu kan ya. Artinya awal-awal kan tetap harus membuat portofolio kan, sampai dengan ketika trusted itu kan, kalau menurut saya pribadi, didapat ketika orang lihat, oh ya keren nih si Al nih, bentuknya gitu kan nih. Ini bener nih, bagus nih, niat nih bikinnya dengan hati gitu. Baru dia tertarik gitu kan, baru ngontak Al gitu. Sesimpel sih ya. Ini berarti dari awal banget ya, portfolionya masih belum ada ya, masih belum ada. Jadi kalau ya mungkin kalau sarankan dimulai dari apa yang teman-teman mau bikin dengan mencantumkan keahliannya teman-teman masing-masing. Kalau di Figma nih, Mas Roni, di Figma tuh ada yang namanya share to public. Jadi apa yang kita bikin, misalnya kita bikin interaction design nih di Figma, itu bisa di-share kemana-mana agar orang tahu tuh. Nah, itu bisa dimulai dari situ sih, dan ya itu harus bagus sih, maksudnya kalau mau bikin tertarik klien baru nih, atau kalau mau dapat klien baru yang banyak, itu dari situ. Sisanya mungkin kalau Al sarankan apalagi belum punya portfolio nih, itu teman-teman boleh ngebikin dummy dari sebuah UI UX yang teman-teman mau redesign. Nah, kenapa penting? Karena biar orang-orang tahu kalau teman-teman tuh pola pikirnya unik. Waktu itu kalau nggak salah di LinkedIn ya, tahu teman-teman mungkin aplikasi BCA kan? Maaf nih buat orang-orang BCA nih, karena BCA kan aplikasinya mobile banking-nya aneh banget nih. Tapi udah keren kok. Udah paling responsif dibandingkan dengan bank yang lain sebenarnya. Yep. Walaupun simple banget. Jadi kalau boleh teman-teman tahu, siapa yang pakai BCA pasti udah pernah tahu ya, aplikasinya tuh simple tapi ya UI-nya tuh jelek banget ya. Oh maaf, BCA enggak. Tapi ada satu orang ini bukan mitos ya, ini cerita benar-benar nyata. Ada satu orang yang dia nge-design aplikasi internet BCA, mobile banking, itu berdasarkan pemikiran dia. Akhirnya orang itu di-hire. Lupa nama orangnya siapa, waktu itu dia bikin medium, dia ngerasa aplikasi BCA ini bagus sebenarnya, cuma UI-nya biasa aja, terus juga ngeganggu gitu, old school banget. Akhirnya dia tuh bikin medium, orang BCA itu nyari dia tuh, orang korporatnya BCA ngecari dia, akhirnya dia di-hire langsung sama BCA tanpa ini ya, Mas Roni, tanpa ada tes. ini. Tanpa ada BCA susah loh tesnya. Iya, dan kalau teman-teman tahu, akhirnya dia ngebuat tuh nama, ini bisa teman-teman install ya. Itu BCA tuh punya, ini baru di-update, ini bukan ngenalin BCA. Itu teman-teman boleh ke Android ataupun iOS, itu install My BCA. Itu aplikasinya luar biasa bagus, hasil UI UX-nya dia. Jadi nanti aplikasinya BCA tuh bakal diganti sama aplikasi yang baru namanya My BCA. Itu sebuah kisah yang luar biasa. Sukses story ya. Iya. Jadi dari dia iseng redesign. Ya, iseng redesign sampai dia masuk BCA, sampai dia bikin aplikasi My BCA yang benar-benar bagus dan ya benar-benar keren lah, itu luar biasa banget. Mungkin teman-teman cari aja redesign internet BCA di Medium, itu lupa namanya siapa, tapi dia buat itu produknya, hasilnya keren, dia dicari sama perusahaan, akhirnya dia masuk ke BCA. Oke. Sebenarnya juga ini juga nih ya, ngampus juga lagi redesign web gitu ya. Jadi tunggu aja. Karena webnya udah out of date. Kita bikin dari 3 tahun yang lalu ya. Jadi sepertinya harus ada refreshment gitu. Pasti sobat ngampus juga ngerasain gitu, overwhelmed. Jadi jujur aja, ngampus sekarang lagi redesign gitu. Dan pakai Figma juga gitu dalam mendesain. Ada sebuah cerita gini Al yang lucu.
tim kami biasanya pakai Figma, Ya. gitu. Terus kemudian suatu ketika kita butuh developer dari luar, kemudian hire developer luar gitu ya. Padahal udah ada guideline-nya tadi seperti Al sampaikan. Ini fontnya adalah ini, warnanya hexanya begini gitu kan ya. Udah semuanya itu. Tapi beda. Oh iya, jadi gini. Jadi mereka nggak biasa gitu, nggak biasa pakai itu kerjanya gitu. Oke. Jadi kalau di luar tuh Figma tuh udah ada inspect-nya itu tuh udah ada guidelines-nya, kayak misalnya untuk komponen ini misalnya itu marginnya berapa, padding-nya berapa. Kalau teman-teman yang belum biasa pakai Figma tuh nggak bisa nge-inspect, akhirnya dia beda banyak nih, misalnya kayak marginnya nggak tahu berapa, akhirnya beda banyak. Itu yang Al pelajari juga sih. Jadi kenapa bikin styling dulu supaya developer seneng, itu akhirnya ya bisa berguna sih styling. Biasanya stylingnya Al simple sih, 4, 6, 8, 16, 32 gitu. Itu sih bahasanya UI. Perbandingannya. Iya. Oke. Banyak loh, Al. Banyak Al yang itu, Al. Yang mau. Nanti kalau mau ikut gratis deh Figma. Nanti Al ngadain sendiri di kampus. Oke. Nanti kita diskusi ya, lanjut lagi. Secepatnya ya, Kak. Wih, ya, siap. Insya Allah ya nanti ya. So, kita langsung pertanyaan ya. Boleh. Min, pertanyaannya mana, Min? Biasanya langsung saya dikirimkan oleh Mimin. Wait. Nah, ini dia. Hal dasar Sri Rahayu. Oke. Iya. Hal dasar apa yang paling utama dipelajari secara maksimal bagi pemula UI UX designer yang dibutuhkan pada perusahaan saat ini? Oke. Minimum requirement ya. Oke. Jadi gini teman-teman, ini mungkin di luar perusahaan ya, karena Al adalah ininya konteksnya freelance ya. Kalau teman-teman jadi seorang UI UX designer sih sebenarnya solving problem sih. Masalah apa yang ada di dalam sebuah perusahaan itu untuk mempercepat proses atau services atau layanan dari produknya, itu yang bisa dipercepat itu akan lebih bagus. Jadi ketika teman-teman wawancara pun atau ketika teman-teman lagi pitching buat dapetin sebuah posisi, khususnya di perusahaan lah ya, apalagi teman-teman mau kerja nih ya, pastikan teman-teman mendefine sesuatu atau membuat sesuatu tuh berdasarkan solving problemnya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya gimana caranya untuk retention gitu, retentionnya banyak gitu, oh ya udah teman-teman pikirin retentionnya, misalnya ya udah retention kan supaya orang balik lagi menggunakan servisnya, ya udah misalnya ada poin, bisa bikin poin sendiri, atau misalnya customer experience-nya ditambah, atau misalnya teman-teman sesimpel kalau pembayaran nih, oh ya pembayaran berarti nggak usah panjang-panjang, step-nya dipotong aja, yang tadinya 5 jadi 3 gitu maksimal. Jadi dasar yang paling utama yang dipelajari maksimal buat desainer adalah problem solving sih. Jadi ketika teman-teman jadi seorang UI UX designer, kalau teman-teman hanya bisa memperindah aja itu masih dasar banget. Ketika teman-teman udah bisa memecahkan masalah yang ada di perusahaan tersebut, misalnya teman-teman mau sama seperti yang kasusnya BCA tadi, dia menyelesaikan masalah BCA tuh out of date gitu, dia kasih berbagai macam experience atau beberapa hal yang kekinian. Jadi lebih ke arah problem solving sih. Ketika teman-teman bisa menyelesaikan masalah, teman-teman baru bisa disebut sebagai UI UX designer yang baik sih. Kalau menurut Al ya. Ya sisanya sih teman-teman bisa menggunakan tools UI UX designer sih. Ini Al sering benci banget sama orang-orang yang mengaku diri mereka adalah UX designer gitu. Nggak bisa UI, UX designer. Bisanya cuma tinggal nyuruh-nyuruh doang gitu. Gue bisa ini ya kan. Berdasarkan research gitu. Tapi dia sendiri nggak bisa UI. Akhirnya apa? Akhirnya ide yang dia berlakukan tuh hanya sebatas ide aja. Makanya kebanyakan sekarang teman-teman UX juga akhirnya ada yang belajar UI juga. Mau nggak mau mereka supaya bikin wireframe-nya lebih baik, bikin flow step-nya lebih baik juga. Jadi lebih apa ya? Selain dia punya research, dia punya skill untuk mengimplementasikan. Oke, UI UX tuh kalau dulu saya simpelnya kalau ditanya apa bedanya UI UX, saya analogikan kayak pacar gitu. Iya betul. Kalau pacarnya cakep itu berarti UI-nya bagus gitu. Bagus ya. Bagus UI-nya, pacarnya cantik gitu kan. Terus pas diajak ngobrol nggak nyambung, UX-nya jelek. UX-nya jelek.
Simpelnya gitu. Iya. Oke, kedua pertanyaan L dari Febriansyah. Bagaimana cara memulai UI UX jika kita tidak berlatar belakang IT? Ya. Oke, ini Al Bagus kasih tahu pertanyaannya. ya. Ini Al kasih tahu ya. Untuk jadi UI UX designer, teman-teman nggak harus berlatar belakang IT nih. Kalau teman-teman berlatar belakang IT, bagus. Karena teman-teman bisa tahu istilahnya proses buat bisnis requirement development-nya oke. Tapi kalau ketika teman-teman nggak punya background IT, teman-teman perkuat di research aja. Teman-teman sering ngobrol sama orang, sama teman-teman tahu buat problem solver step-nya seperti apa. Yang penting logiknya ada sih sebenarnya kalau ini mah, kalau mau jadi UI UX designer, logiknya tahu, terus bisa memahami user. Jadi selain dari latar belakang IT, banyak banget nemu orang-orang yang di luar latar belakang IT, tapi dia empatinya bagus. Jadi dia bisa menghasilkan sebuah produk digital tuh yang bisa memecahkan permasalahan dari user, itu oke banget. Jadi saran dari Al, nggak usah takut. UI UX designer nggak harus berlatar belakang IT sih. Teman-teman bisa memperdalam dari segi UX-nya, belajar research ya kan, bikin research, neliti sebuah persoalan, bikin solusinya seperti apa, atau teman-teman bisa belajar UI-nya nih, konsep desain seperti apa, layout seperti apa, itu teman-teman bisa baca bukunya Atomic Design tuh, itu bagus banget. Sebenarnya kalau saya boleh tambahkan, passion. Betul. Balik lagi dari passion. Mau background-nya apapun, tapi selama itu passion, saya yakin nggak ada capeknya. Karena kalau passion tuh semangat ya, jadi kayak doping tersendiri gitu. Iya. Makanya kalau saya ketika mau hire orang, saya tanya, apakah ini passion ya gitu ya. Kalau passionnya berarti menyenangkan tuh. Disuruh apapun juga senang gitu ya. Tidak ada ngerutu atau terpaksa. Betul. Disuruh belajar pun juga akan happy gitu. Pokoknya baliknya dari passion. Ngerjain sesuatu happy ya. Coba. Dika, Nita Sari, bisakah berbagai platform apa saja yang dapat kita gunakan untuk saling bertukar informasi dengan UI desain lainnya agar dapat mengembangkan ilmu juga berfungsi lebih tinggi lagi? Oke, nanti Al janji kepada teman-teman, Al boleh share screen ya, boleh nggak? Boleh. Oke, jadi tuh Al udah nyiapin buat teman-teman ngampus tuh database di Notion, nanti Al tinggal kirimin ininya aja. Namanya Top UI UX List. Ini dikumpulkan sama berbagai macam UI UX designer, kayak belajar desainnya gimana. Di sini ada course-course gratis, ada bootcamp yang teman-teman bisa ikutin. Terus juga ada event-eventnya juga. Ini event-eventnya kita update terus. Jadi UI UX seluruh dunia tuh di sini. Teman-teman tinggal ini aja kok. Top UI UX List itu update setiap hari itu ada. Jadi nanti teman-teman dikasih tahu ada event UI UX mana aja, di Jakarta ada apa aja. Ada orang-orang Jakarta juga kok. Nih Anindita. Jadi teman-teman tinggal gabung aja di sini, terus tools-nya seperti apa itu ada semua. Ini kalau teman-teman tahu, Top UI UX List ini dibuat sama teman-teman UI UX untuk kenalin berbagai macam hal. Contohnya Al tahu nih ada beberapa tools kayak ini nih. Ini dari si Top UI UX Design. Jadi kadang-kadang kan Al sering lupa nih buat bikin flow yang bagus. Di sini ada waktu kemarin tuh ngasih tahu ada aplikasi namanya UX Toast. Dia buat belajar UI UX gratis di aplikasi. Nah, teman-teman bisa tinggal download aja. Ini dari UI UX list-nya. Jadi ini Al ngerangkum semuanya nih dari Top UI UX List. Jadi kalau teman-teman mau belajar, itu ada UX Toast buat teman-teman bisa ini ya, bisa belajar UI UX design tuh dari situ. Apalagi ya itu sih nanti teman-teman tinggal buka aja. Kalau mau belajar tentang desainnya, teman-teman bisa ini baca Atomic Design, dia gratis blognya juga. Ini ada di Top UI UX List juga. Jadi ini juga untuk belajar. Jadi ini list-listnya Al kumpulkan di sini. Al kirimkan di chat biar nanti teman-teman boleh langsung buka chatnya. Ini salah satu episode ngotak yang paling royal gitu pembicaranya. Oke. Nah, itu dia tuh. Jadi nanti semua dikasih dong. Semua listnya ada di sini ya, teman-teman. Jadi mau tools-nya apa yang digunakan itu ada semua. Mau ikut course-nya apa. Ya udah sih, itu sih. Tadi kita lanjut lagi, Mas Roni, buat nanya-nanyanya. Oke, di close dulu Al. Oke. Share screen-nya Al.
Oke, PayPal. Jadi teman-teman yang tadi tuh resource-nya udah kasih semua di situ, ada Oke. course gratis macam-macamnya itu ada. Berikutnya dari Windu Syahria, kendala-kendala apa saja yang dihadapi menjadi freelance UI UX designer? Selama ini ada dua, Oke. cuma Apa ada itu? dua, Winda. Jadi waktu sama dengan bahasa. Waktu dan bahasa, ya. oke. Waktu karena Oh, beda itu ya, beda time zone-nya beda. Beda time zone-nya. Jadi Al punya contohnya ya, Al mau share screen, jadi ya udah nanti aja. Jadi Al punya klien dari India itu harus ngikutin waktunya mereka. Mereka nggak mau, jadi sampai malam pun harus ngikutin. Kadang-kadang yang kita bisa lakukan di situ adalah ya udah menjaga mentalitasnya kita aja nih. Wah, jam 3 pagi meeting nih gimana? Untungnya mungkin karena ya salah satunya adalah cuan, ya udahlah tidur dulu nih, tidur jam berapanya gitu sambil dagang ayam, tidur ya kan. Nanti baru bangun tuh, itu baru meeting. Jadi waktu dan bahasa. Jadi itu aja tuh dua, waktu dan bahasa. Pernah burnout nggak sih, Al? Burnout-nya lebih ke arah ini sih, karena beberapa klien tuh maunya revisinya akhir minggu, setiap akhir minggu Jumat tuh. Itu karena kebiasaan mereka. Itu setiap Jumat tuh biasanya itu banget tuh, Mas Roni. Lebih ke arah kadang ya udahlah jualan istri aja. Ya udah Al bakal coba nyelesain itu Jumat tuh. Jadi Jumat tuh luar biasa padat. Makanya waktu kemarin Jode ngubungin Al tuh, Al lagi meeting juga sama klien, dan itu memang kalau ya istilahnya kita kan dibayar nih, kita dibayar kalau kita kerjanya nggak benar, apalagi ketika mereka menghadirkan atasan-atasan mereka gitu, itu luar biasa ini sih, luar biasa pressure-nya luar biasa sih. Jadi Oke. Kebayang. Ya, keren juga ya. Ya, makanya sekarang ya udahlah tiga klien aja cukup lah. Kalau misalnya lebih banyak bikin pusing sih. Paling top berapa dulu? Dulu pernah ngerasain berapa paling top? 5. Concurrent. Oh, 5 pernah. 5 pernah. 5 dengan revisi bareng-bareng ya. Iya, itu dia tuh. Makanya minggu juga kadang-kadang ini banget nggak punya waktu libur. Makanya yang paling diinin sama freelancer tuh waktu dapat klien salah, waktu nggak dapat klien juga salah. Yang dapat klien kebanyakan bingung. Tapi untungnya itu yang kita lakukan sih. Jadi kalau teman-teman cari grup Telegram namanya UI UX Jakarta, itu Al juga terhubung di sana. Itu biasanya kalau kerjaan kita tuh udah nggak bisa kita tanggung sendiri, Al biasanya nyari teman-teman yang di sana. Mau ngebantu nggak? Terus Al terbuka aja, nih fee-nya segini, kita bagi 2. Biasa kayak gitu sih. Kalau misalnya sanggup, lanjutin terus. Kalau misalnya enggak, ya udah kita tahu batasannya. Saya di titik dimana kalau ada project itu hajar-hajar terus, Al. Nah, sampai akhirnya suatu titik burnout. Ampun, udah pada akhirnya ya itu sih. Kan kadang-kadang kita butuh ini ya, ngukur diri kita seberapa kuatnya kita gitu. Iya, itu dia. Oh, ternyata segini udah mentok ya, udahlah gitu. Turunin karena pada akhirnya nanti standar kerjaan kita akan menurun. Betul. Efeknya nanti kepuasan pelanggan ya. Ya. Hal yang menjadikan seorang desainer atau UI UX designer tuh lebih memaksimalkan setiap pekerjaannya adalah tahu batasannya. Kalau kita nggak tahu batasannya kita, akhirnya adalah ya kebanyakan kerjaannya kita porsir terus nih akhirnya, jadi nggak maksimal. Oke. Siap, berarti balik lagi ke ini ya, kemampuan diri. Kalian yang bisa ngukur lah. Intinya jangan sampai sakit kuning dah gitu aja. Lanjut, Min. Oke, dari Hoirunisa. Tahapan apa sih harus ditempuh untuk menjadi UI UX yang baik? Oke. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertama itu ya. Salah satunya itu pertama lah ya. Cuma sebenarnya tahapannya gini. Ketika sebagai UI UX designer, teman-teman harus tahu BDQ ya, kita nyebutnya Business Requirement Development. Jadi kita harus tahu itunya dulu tuh. Apa yang harus dikembangkan, terus juga sesimpel kalau tahapannya gini sih, kita udah tahu BDQ-nya seperti apa, udah tahu fitur-fitur yang dikembangkan seperti apa, timeline-nya seperti apa, baru kita kerjakan. Jangan sampai ketemu klien yang waktu itu benar-benar apes banget, ketemu klien tuh revisinya nggak ada habis-habisnya, akhirnya tuh burn out di situ. Ya, pastikan gini sih, ketika teman-teman kalau yang freelance ya kan, brief-nya tuh harus jelas dulu. Kalau nggak ada brief,
ya teman-teman kerjain pun nantinya percuma. Karena apa? Akan ada revisi. Makanya Al kalau di Fiverr atau di Upwork, Al kalau revisi itu bayar tambahan berapa dolar gitu. Tapi kalau teman-teman kerja sama perusahaan, BDQ-nya harus teman-teman kuasai, deketin teman-teman developer, mereka tuh mampunya seperti apa, atau mereka tuh istilahnya bisa nge-terraform-nya seperti apa, ya udah baru kita kerjakan. Jadi tahapannya ya dari research, ideation, ya pokoknya gitu-gitulah. Kalau Mas Roni itu lebih tahu sih sebenarnya. Kalau tempatnya Al biasanya tuh brief sih. Kalau di tempatnya Al brief. Jadi freelancer tuh briefnya harus jelas dulu. Kalau dia mau ada brandingnya, misalnya nggak boleh warna hijau gitu, karena dia perusahaan teknologi gitu, harus ada warna birunya, ya udah biru aja, kita nggak usah bikin hijau. Jadi apa yang harus ditempuh dengan baik, harus tahu flow dari briefnya klien. Kalau sisanya sih, kalau teman-teman kerja di perusahaan, BDQ-nya harus tahu, terus juga prosesnya ya sama sih, research, ideation, design, development. Kalau misalnya nanti kembali lagi ke ideation lagi, itu sih. BDG itu ya branding guideline ya? Oh bukan. Itu business development requirement. Oh, business development requirement. Oke. Ya. Jadi, gimana kalau dengan branding? Gue pernah ketemu loh ya, di mana ketemu klien yang tiba-tiba ya udah kerjain aja gitu. Gila, gue nggak tahu branding lo gimana, warnanya apa. Oke, kalau teman-teman freelancer, setahu Al, kita pasti menanyakan 3 hal sih, Mas Roni. Jadi masalah apa yang ada di sebuah perusahaan atau apa yang diperlukan, terus bagaimana saya bisa memecahkan solusinya, 3 istilahnya hasil apa yang ingin didapat. Jadi cuma itu aja. Kalau misalnya mereka nggak bisa ngejawab itu, Al akan ini juga sih, akan ngebantu mereka, misalnya ya sesimpel kalau yang ketemu klien clueless gitu, nggak tahu dia mau ngapain, Al ngejelasin dari project sebelumnya. Nih kalau perusahaan sebelumnya, tempat saya kerja, prosesnya kayak gini loh. Dia ngasih brief ke Al, dia ngasih cakupannya apa, goalnya apa itu. Nanti dia paham. Kalau nggak paham juga, Al menghindar. Berarti basicnya design thinking ya? Iya, betul. Kayaknya itu design thinking banget. Makanya Al kasih buku design thinking tuh ada handbooknya. Iya. Penting banget sih itu sih design thinking. Dulu saya sempat bikin kelas beberapa kali itu design thinking, stop dulu karena saya juga sibuk juga gitu, jadi nggak sempat bikin kelas lagi. Pengen lagi sih bikin kelas design thinking. Ntar dulu deh pas lagi kosong, lagi padat juga. Oke, lanjutnya dari Rosnabila Enggar Pawening. Bagaimana mengatur manajemen diri ketika kita memiliki beberapa target deadline project dalam waktu berdekatan? Wow, ini lagi ini kejar tayang. Yang susah Al jawab, cuma yang Al sering lakukan adalah Al jujur sih sama klien. Jadi seringkali Al kasih tahu saya masih ada project yang sebelumnya selesainya tuh 3 hari kemudian. Apakah bisa misalnya targetnya bisa dimundurkan sedikit. Jadi biasanya Al jujur. Tapi kalau misalnya mereka nggak mau ya lu kan dibayar udah harus segini sampai waktunya segini, harus selesai dong. Al lebih ini sih, lebih nge-sprint, jadi lebih cepet-cepetan. Cuma selebih dari itu ya Al pakai ini sih, Google Calendar sama sejenis Trello lah, namanya Notion. Itu buat kasih tahu Al project mana yang benar-benar prioritasnya tinggi, mana yang prioritasnya masih bisa dikulik-kulik sedikit. Makanya kebanyakan Al tuh bekerja untuk freelance itu untuk benar-benar fokus tuh di malam hari sih. Jadi ketika jam 10, jam 11 tuh lagi fokus-fokusnya, ketika nggak ada meeting apapun, Al kerjakan yang prioritas di jam tersebut agar paginya Al bisa deliver. Gitu. Oke. Ya benar-benar ini ya, istilahnya dulu programmer kalong. Nah, itu dia. Di tahun 2000 awal itu. Itu berlaku tuh sekarang juga. Ya kadang-kadang WFH pun kita nggak ada waktu sih, semua waktu adalah kerja. Iya, jadwal Zoom bisa sampai 5, 6. Sampai jam 9 gitu kan. Ngerasain banget punya klien korporat namanya Center Tama Group. Dia tuh ini banget ya, karena korporat tersendiri. Al sempat nanya sama salah satu yang kerja di sana. Kok meeting bisa sih sampai jam 8 malam? Oh iya, karena memang begini-begini. Oh ternyata memang kayaknya orang-orang kantor sekarang ya
kalau WFH tuh nggak kenal waktu, semua waktu adalah kerja. Al menyimpulkannya segitu. Makanya ya beruntunglah Al, karena Al freelance. Waktu Al ya memang kerja. Kalau misalnya yang lain aja begitu, masa kita nggak bisa gitu. Iya, benar, benar. Saya masih bisa ngerasain sampai jam 10 malam pun karena masih meeting. Tapi ada micuan ya, Al. Iya, ada micuan. Lanjut. Cuan. Lanjut. Boleh. Dari Fajar Dwi Satrianto, bagaimana peluang suara UI UX pada pandemi seperti ini? Wah, peluangnya. Jadi gini ya, kalau misalnya di Indonesia, Al, peluangnya tuh bukannya pesimis ya, tapi memang di Indonesia sendiri banyak banget orang-orang yang istilahnya tuh lagi kehilangan pekerjaan. Makanya tadi yang Al sampaikan tuh, dari satu pekerjaan aja itu bisa ada 200 sampai 1000 ya tadi, 1000 aplikan gitu. Jadi istilahnya tuh sangat sulit kalau teman-teman mau cari kerjaan yang istilahnya tetap gitu. Tapi kalau freelance itu banyak banget situs-situs freelance tadi yang di top UI UX list itu banyak banget. Yang penting teman-teman pede sama skillnya, udah pede sama skillnya, bisa bahasa Inggris sedikit, punya portfolio, udah tinggal nawarin aja. Dan itu akan lebih opportunity-nya akan lebih tinggi dibandingkan teman-teman harus bersaing sama 1000 orang untuk nge-apply sebuah pekerjaan dibandingkan teman-teman nge-apply sebuah pekerjaan freelance yang hasilnya kalau menurut Al cuannya juga gede kok karena mereka bayarnya pakai dolar. Jadi kalau teman-teman susah buat cari kerja, ini saran dari Al adalah teman-teman bisa nih portfolionya dibagusin, komunikasinya dibagusin bahasa Inggrisnya, terus ke top UI UX list tersebut, terus teman-teman lihat aja perusahaan-perusahaan yang lagi butuh freelancer khususnya yang UI UX, daftar di situ. Itu opportunity-nya akan lebih gede. Banyak banget orang-orang yang jadi UI UX tuh diem-diem aja sih, yang sama kayak sama kayak ini ya, babi ngepet lah istilahnya. Diem-diem di rumah tapi gajinya tuh penghasilannya tuh gede-gede. Dan Al juga alhamdulillah meskipun belum gede-gede banget ya ngasain hal itu. Jadi artinya adalah kalau Al aja bisa, teman-teman harusnya bisa. Yang penting adalah ada kemauan sih. Berarti nanti banyak saingan dong? Enggak. Karena Al yakin sih sebenarnya yang kayak gini tuh banyak, asal teman-teman mau aja buat menekuninya. Gitu. Oke. Menarik ya. Jadi nggak usah khawatir nanti persaingannya gimana gitu ya. Rezeki udah ada yang ngatur. Benar deh. Pandemik ini tuh ngajarin banget gitu ya gimana kita berpasrah gitu. Kadang-kala kita maksa nih. Pokoknya gue harus mau itu pekerjaan itu gitu. Kenapa nggak dapet? Iya. Kita ya udah sih, dapat syukur nggak juga nggak apa-apa. Malah dapet. Iya. Kita dapat lagi gitu kan. Itulah yang tidak diketahui dari orang-orang yang mungkin karena mungkin kalau teman-teman nggak mencoba memulai jalan baru tuh kayaknya nggak kepikiran ke depannya kayak gimana. Tapi ketika teman-teman udah masuk kecebur ya mau nggak mau harus bisa belajar berenang. Itu sih yang Al lakukan, yang Al rasakan juga dan jalani. Dan sekarang udah ini ya, udah punya kapal pesiar ya itu kan, udah bukan berenang lagi dong gitu. Ya masih skoci lah Mas. Soalnya kan kalau misalnya nggak ada klien nanti itu juga. Tapi untungnya Al tetap jaga komunikasi yang baik sama klien terdahulu, jadi lebih enak. Iya, itu yang penting sih. Menjaga ini ya, orang tuh suka services yang baik lah pada akhirnya. Pada akhirnya kita services yang baik dan tidak banyak komplain gitu ya. Saya ngerasain sih gimana hal tersebut berlaku banget lah gitu. Jadi buktinya kalau kalian disukai sama klien tuh ya dia klien tersebut pakai kalian lebih dari sekali. Iya. Gitu. Nah, itu berarti udah cocok lah. Dan ya jangan ini juga gitu ya. Menyenangkan kalau udah gitu. Gitu. Oke, Al, saya rasa sih udah mau maghrib ya. 17.40 nggak kerasa. Iya nih ya. Luar biasa sekali Sobat Ngampus dapat membunuh waktu selama WFH gitu ya. Biasa kalau malam minggu kan saya kadang bingung, kadang saya mikir kan, saya tanya sama anak buah saya yang pacaran, lo pacaran waktu WFH gimana sih? Ketemuan gitu. Kan ngeri juga kan kalau sekarang ketemuan dari orang yang bukan serumah istilahnya kan. Gitu. Makanya ikut aja ngotak minggu depan ada apa nih Min? Saya belum diinfo ini minggu depan kayaknya kita ngomongin hal yang menarik juga gitu ya.
Sebentar, saya belum dapat infonya. Kita tunggu nih. Jadi yang pasti kita tuh udah menjadwalkan ngotak itu sudah sebulan ke depan gitu ya. Materinya dong, soalnya webinar, seminar yang sebelum itu tersedia. Oke, nanti akan kita share. Tenang aja Mas Hadi Wijaya. Oke, terima kasih banget Al gitu ya udah Oke, sharing. ya, Apalagi nanti sama-sama. kita tinggal announce kapan akan ada pelatihan. Ini gratis serius Al. Iya, nanti tinggal ini aja, tinggal tinggal teman-teman ikut aja, gratis aja nanti di kampus, tenang aja. Karena Tanpa gini ya, terms and condition. iya. Kadang-kadang gini, Baik sekali. Al ngerasa talent digital itu masih sedikit gitu. Betul. Ketika kita punya sesuatu yang didapat tapi nggak ngebagiin, kadang-kadang sayang lah. Maksudnya pengen coba berkontribusi juga buat masyarakat sih. Gitu. Oke, ini bener sih Al. Bayangkan saja ya Sobat Ngampus ya. Saya dapat UI UX itu dari orang Malang. Dan kita kerjanya remote. Bayangin loh, emang di Jakarta nggak ada Pak? Belum nemu yang cocok. Iya, Nggak nemu yang cocok. cocokan itu yang Iya, yang cocok itu yang susah gitu. Dapatnya dari Malang gitu kan. Jauh banget gitu. Ya, oke. Berikutnya adalah dari kita ngomongin arsitek minggu depan. oh ya, Gitu ya. Wah, ini yang biasa nonton home TV ya. Kalau di TV kabel gitu kan, home TV gitu. Jadi suka ngebayangin jadi arsitektur gitu, gimana sih desain. Ini juga sama kayak UI UX sih. Iya kan, estetika. Tapi kalau UI UX kan kita ngomongin estetika di aplikasi. Kalau ini di rumah gitu. Nah kan banyak waktu kosong juga ya. Siapa tahu mau DIY ya, do it your own gitu, bikin rumah sendiri gitu during pandemic gitu kan, kayak menarik tuh Ale kayaknya. Besok kita ngomongin itu tuh. Itu maksudnya bikin rumah sendiri gitu, ngaci sendiri, nguli gitu. Oh enggak kan? Enggak. Oh, bisa jadi nguli. Orang di luar negeri aja kan selama alatnya tersedia ya. Masih di luar bisa. negeri emang banyak kan orang ngerjain sendiri kan. Ya. Di DIY semua kan. Alatnya semua tersedia gitu. Ya. Menyenangkan tuh. Oke, besok dengan Okti Saputra gitu ya, Oksa namanya. Oksa. Iya, baru lulus sudah punya perusahaan. Ini anak bagus juga gitu ya. Terus juga saya lihat di IG story-nya lagi nyari orang gitu ya buat karyawan. Saya bilang gila, gini hari orang pada mencat-mencatin ini mem-PHK gitu, ini nyari karyawan gitu kan. Ya, luar biasa bisnisnya kayaknya. Oke, kalau gitu thank you Al. Minggu depan kita akan bikin topik lagi. Sobat Ngampus. Salah satu ngotak yang paling loyal pembicaranya karena ngasih semuanya, semua bumbu dapurnya semua dikasih semua gitu ya. Edan lah pokoknya lah, lost doll gitu. Oh. Jadi terima kasih, semoga Al sehat-sehat. Ya, keluarga juga ya. Teman-teman ngampus, sobat ngampus juga sehat semuanya gitu ya. Jadi doakan kami juga yang panitia acara ngotak selalu diberi kesehatan. Kali ini si Mimin juga udah kena, tapi kayaknya lagi recovery gitu ya. Kena arisan COVID. Oke, kalau gitu billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam.